Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Pertama-tama terima kasih sudah IAIN Kendari, suatu kehormatan yang saya bisa berkunjung langsung ke Kendari. Insyaallah, Eh, Prof. dan terima kasih juga kepada Prof. Irwan, yang tentu beliau harus berbicara lebih dahulu karena beliau senior dan guru kita semua. Jadi tentu yang junior-junior harus di belakang lah. Saya sebenarnya cukup senang pada saat diberikan undangan untuk mengikuti forum ini, khususnya pada saat saya melihat judulnya. Artinya saya tahu bahwa kata itu sering digunakan, khususnya di media, dan saya lihat misalnya di Indonesia banyak sekali forum-forum yang menggunakan kata ini, post-truth, dan semuanya berbicara post-truth, post-truth. Tapi saya bilang sama, waktu saya diundang, saya bilang, "Saya nggak tahu post-truth ini apa." Jadi justru karena itu saya terima undangannya, karena itu memberikan kesempatan kepada saya untuk mencoba berpikir sejenak, apa sih yang dimaksud dengan era post-truth? Apakah betul ada era post-truth? Dan kalau ada seperti apa? Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Irwan. Maka kemudian pertanyaan saya selanjutnya adalah, bagi kita yang social scientist, atau antropolog, atau sejarawan, atau ahli studi Islam, dan lain-lain, saya jadi bertanya, apa kegunaan dari term ini, ya, dari terminologi ini untuk analisa kita, gitu. Apakah ada kegunaannya? Apakah uh, bisa membantu kita memecahkan sebuah masalah atau menjawab sebuah pertanyaan? Jadi itu yang saya pikirkan beberapa hari belakangan ini, dan mungkin saya juga tidak punya jawabannya, tetapi ada beberapa poin yang ingin saya share di sini dengan harapan bisa kita diskusikan lebih lanjut. Dan tadi Prof. Irwan sudah banyak berbicara tentang konteks Indonesia, saya banyak belajar dari paparan beliau. Nah, saya juga ingin menggunakan ini untuk berpikir secara kontekstual, secara konseptual, dan juga melihat dalam konteks yang lebih besar lagi, misalnya konteks dunia. Tapi pertama-tama mungkin yang ingin saya coba pikirkan adalah pada saat kita berbicara post-truth, maka asumsinya kita sudah mengetahui apa itu truth, apa itu kebenaran, dan bagaimana kebenaran itu ada, dan apakah itu kebenaran. Misalnya kalau kita baca teori-teori epistemologi Barat, ya, yang sangat dominan, yang disebut sebagai kebenaran, truth, itu adalah pada saat sebuah statement misalnya dianggap benar pada saat ada korespondensi antara statement tersebut dengan fakta. Nah, fakta itu sendiri hanya bisa dipahami sebagai fakta pada saat dia ada korespondensi dengan realitas. Maka kalau kita berbicara tentang kebenaran, kita melihat sebenarnya ada satu rangkaian korespondensi antara statement atau diskursus, satu wacana, dengan fakta dan dengan realitas. Maka sebenarnya kalau secara filosofis, kebenaran itu tidak straightforward, tidak tidak mudah dipahami, karena sesuatu yang benar itu adalah sesuatu yang harus memiliki korespondensi tadi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah korespondensi antara statement atau wacana dengan fakta dan dengan realitas itu adalah sesuatu yang natural? Tentu tidak, karena pada dasarnya korespondensi itu adalah sesuatu yang diciptakan, di-maintain, dan bagaimana caranya
supaya korespondensi itu tetap terjaga. Dan mungkin itu yang terjadi di era sekarang, di mana korespondensi itu sebenarnya yang tergoncang, ya kan? Korespondensi antara statement dengan fakta, dengan realitas, itu agak tergoncang karena tadi yang sudah disebutkan oleh Prof. Irwan, dengan adanya social media, dengan adanya internet teknologi, semua orang bisa berbicara, sehingga korespondensi itu tidak lagi clear, dan bahkan bisa berbelok-belok, sehingga antara misalnya fakta dengan realitas juga agak terkadang membingungkan, apakah fakta itu selalu mencerminkan realitas, dan antara wacana dengan fakta juga bagaimana relasinya. Nah, tetapi sebagai seorang yang di-train dalam sejarah dan antropologi, saya juga memahami bahwa kebenaran itu tidak tunggal. Artinya banyak sekali misalnya kultur-kultur atau struktur ilmu pengetahuan yang berbeda dari struktur ilmu pengetahuan yang dominan misalnya, yang menawarkan pemahaman tentang relasi kebenaran tadi itu, relasi antara statement dengan fakta, dengan realitas. Maka apakah kemudian useful, apakah tetap berguna untuk kita berbicara tentang post-truth jika secara historis kita melihat, karena asumsi dari post-truth itu adalah ada era, misalnya era post-truth, ada asumsinya adalah ada era truth atau era kebenaran, di mana kebenaran begitu meyakinkan, begitu tidak tidak tergoyahkan. Tetapi yang kita lihat misalnya kalau kita menggunakan banyak struktur kebenaran yang beroperasi di dalam peradaban manusia, di suku-suku yang berbeda, di peradaban yang berbeda, mereka mempunyai struktur-struktur ilmu pengetahuan yang kemudian menciptakan menciptakan korelasi-korelasi yang membentuk kebenaran tadi. Bahkan misalnya di barat modern saja, kita mempunyai banyak struktur ilmu pengetahuan yang memproduksi kebenaran yang cukup berbeda. Misalnya sains mempunyai struktur kebenarannya sendiri, agama mempunyai struktur kebenarannya sendiri, filosofi mempunyai struktur kebenarannya sendiri, yang mana dianggap benar pada saat dia memang bisa diverifikasi melalui aksiom-aksiom yang diterima dalam satu struktur ilmu pengetahuan tersebut. Jadi mungkin dan ini tentu satu pemikiran yang preliminer ya, yang sangat mentah. Mungkin ketimbang kita berbicara tentang post-truth, akan lebih baik jika kita berbicara tentang rezim kebenaran. Karena pada saat kita berbicara tentang rezim kebenaran, maka asumsinya adalah ada multiple regimes, ada banyak rezim kebenaran yang beroperasi di satu titik, dan mungkin di era ini rezim itu semakin multiplied, semakin banyak, dan bertentangan kebenaran, permainan kebenaran, pergesekan antara satu rezim kebenaran dengan lainnya, baik antara struktur kebenaran, misalnya antara sains dengan religion, tetapi juga seperti yang Prof. Irwan katakan tadi, di dalam agama pun cukup mikro, kita melihat struktur kebenaran itu berkontestasi luar biasa antara Ustadz di media sosial dengan Profesor Quraish Shihab dan lain-lain, semuanya adalah menjadi otoritatif karena ada struktur kebenaran yang kemudian menghasilkan subjek-subjek atau orang-orang yang memahami fakta tersebut atau relasi tersebut sebagai kebenaran. Karena yang menarik dari jika kita berbicara tentang rezim kebenaran ketimbang era kebenaran atau era post kebenaran adalah rezim kebenaran itu selalu menghasilkan subjek kebenaran. Karena pada akhirnya kebenaran hanya bisa sesuatu itu bisa menjadi kebenaran jika ada subjek
yang merecognize, yang memahami, yang mempercayai, dan yang menganggap itu benar. Maka tanpa ada proses subjektifikasi, tanpa ada pembentukan subjek kebenaran, tidak ada kebenaran. Karena pada hakikatnya kebenaran itu seperti saya katakan tadi adalah relasional, adalah korespondensi antara subjek dengan statement, dengan fakta, dan dengan realitas. Dan subjek itu bisa dihasilkan melalui berbagai cara, khususnya misalnya melalui disiplin. Seperti kalau kita lihat diri kita, misalnya kita sebagai seorang muslim, kita percaya kepada kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh Nabi, kita anggap itu sebagai kebenaran, hingga sampai satu titik di mana keyakinan itu tidak jadi tergoyahkan, itu karena memang kita adalah hasil dari proses disipliner dari kita masih kecil sekali, kita sudah dilatih dan terus, bahkan yang namanya ibadah yang kita lakukan sehari-hari itu kan adalah proses disiplin untuk menjadikan kita, untuk menciptakan kita sebagai subjek dan orang yang yakin terhadap kebenaran tersebut. Tetapi juga jika kita melihat dalam